Assalamualaikum, halo sahabat, selamat datang kembali di channel Hera Inspirasi. Kali ini kita akan membagikan sebuah kisah yang akan memberikan sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi kita semuanya. Sebuah pengalaman dari kisah bocah pemungut sampah menjadi sarjana. Bagi sahabat yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu. Mari kita simak kisahnya. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang bocah bernama Rian. Sejak kecil, ia telah terbiasa bekerja keras untuk membantu ibunya setiap pagi. Sebelum matahari terbit, ia keluar rumah membawa karung tua mengumpulkan sampah yang bisa dijual kembali. Di sela-sela pekerjaannya, Rian selalu memperhatikan anak-anak lain yang pergi ke sekolah. Ia ingin seperti mereka, mengenakan seragam dan belajar di kelas. Tapi ia tahu ibunya tak mampu membiayai sekolahnya. "Hati-hati ya nak, jangan sampai terluka," kata ibu Rian dengan lembut dan penuh kasih sayang. Rian pun menyahut, "Iya bu, nanti aku pulang sebelum siang." Rian sibuk memilah botol plastik dan kardus. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak yang berangkat sekolah. Rian memandang mereka dengan penuh harapan. Seorang guru, Pak Joko, yang sedang melintas dan melihat Rian serta menghampirinya. "Nak, kenapa kau tak bersekolah?" kata Pak Joko dengan ramah dan penuh perhatian. Rian pun menjawab dengan malu-malu dan ragu-ragu, "Saya ingin sekolah, Pak, tapi ibu saya tidak punya uang untuk membayar biaya sekolah dan membeli buku." Pak Joko pun tersenyum hangat. "Kalau kau benar-benar ingin belajar, aku akan membantumu." Mata Rian membesar dan tak percaya. Ia menatap Pak Joko dengan penuh harapan. Rian duduk di bangku belakang dengan seragam bekas yang diberikan sekolah. Beberapa siswa menatapnya aneh. "Itu anak pemulung, kok bisa sekolah di sini?" kata murid yang sebelah sana. "Pasti dia bau sampah," kata murid yang lain. Rian menunduk, tetapi ia menggenggam pensilnya erat. Ia tak akan menyerah. Berbekal bantuan Pak Joko, Rian akhirnya bisa bersekolah. Namun di sekolah ia harus menghadapi tantangan lain, cemoohan dari teman-temannya. Di malam hari, Rian belajar di bawah cahaya redup. Ibunya duduk di sampingnya, mengelus kepalanya penuh kasih sayang. "Ibu bangga padamu nak, jangan pernah menyerah," kata ibu Rian dengan lembut dan haru. Rian pun tersenyum kecil. "Aku ingin sukses bu, supaya kita hidup tidak susah lagi." Ibunya mengangguk, air matanya berlinang.
Rian kini seorang pemuda dewasa, mengenakan toga. Ia berdiri di panggung, menerima ijazahnya dengan bangga. Ibunya duduk di kursi tamu, menangis haru. Tahun demi tahun berlalu, Rian terus belajar dengan giat. Hingga akhirnya ia lulus sebagai sarjana dengan predikat cum laude. Hari itu, ia membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita. Ia turun dari panggung dan berlari memeluk ibunya. "Bu, aku sudah lulus," kata Rian dengan penuh haru. "Ibu selalu tahu kau bisa, Nak," kata ibu Rian dengan terseduh-seduh. Setelah sukses, Rian tidak lupa pada asal-usulnya. Ia kembali ke kotanya dan mendirikan pusat daur ulang untuk membantu anak-anak miskin agar bisa sekolah. Kini ia bukan hanya seorang sarjana, tapi juga pahlawan bagi anak yang memiliki mimpi seperti dirinya dulu. Rian kini mendirikan pusat daur ulang dan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Anak-anak kecil memandangnya penuh kagum. Pada saat di bangku kuliah, Rian bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah restoran untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Di bangku kuliah, Rian tetap harus bekerja keras. Ia mengambil pekerjaan paruh waktu untuk membayar uang makan dan transportasi. Setiap malam, setelah bekerja, ia kembali belajar tanpa mengenal lelah. Sambil duduk setelah mengerjakan pekerjaan cuci piring, Rian membaca buku. Itulah kebiasaan Rian. Beberapa tahun kemudian, Rian bertemu kembali dengan Pak Joko di sebuah acara seminar. Pak Joko terharu dan bangga. "Kau telah menjadi orang hebat, Rian. Aku selalu tahu kau bisa," kata Pak Joko. Rian pun menyahut tersenyum dengan penuh syukur. "Saya tak akan sampai di titik ini tanpa kebaikan hati Bapak. Terima kasih banyak, Pak." Keduanya berjabat tangan, penuh rasa haru. Rian berdiri di depan sekelompok anak-anak kurang mampu dan memberikan motivasi. "Jangan pernah takut bermimpi. Aku dulu hanyalah bocah pemulung, tapi dengan kerja keras dan doa, semua bisa berubah." Anak-anak mendengarkan dengan penuh semangat. Rian menatap langit senja mengingat perjuangannya. Ia tersenyum bersyukur atas perjalanan hidupnya. Sahabat semuanya, kesimpulan dari kisah di atas adalah bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan tekad kuat, kerja keras, dan sedikit bantuan dari orang baik, dan tentunya juga berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ia mampu mengubah hidupnya dan hidup banyak orang. Demikian kisah di atas. Jangan lupa pantau terus channel Hera Inspirasi, karena kami telah menyiapkan kisah-kisah yang menarik lainnya yang akan dibagikan kepada sahabat semuanya. Bagi yang telah like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih.
Sampai jumpa di kisah selanjutnya.